Lalu apakah dukungan publik untuk KPK semakin menguat menjelang pemanggilan oleh Pansus DPR? Kita ulas bersama Ketua DPP PSI Bidang Internal Isyana Bagus Oka dan lewat sambungan telepon kita terhubung dengan anggota Pansus Hak Angket KPK Supratman Andi Aktas dari fraksi Gerindra. Mbak Isyana, terima kasih hadir di Kompas Petang. Terima kasih Riko. Saya ingin ke Pak Supratman terlebih dahulu. Pak Supratman, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Riko. Pak Supratman, jadi yang pertama adalah memanggil Bu Miriam. Itu kapan, Pak? Saya kemarin kebetulan belum sempat ikut di dalam rapat pansus angket ya sampai karena kemarin bersamaan dengan sidang rapat pansus RUU Pemilu. Tetapi dari jadwal yang saya dapatkan memang ada rencana bahwa hari Senin itu saudara Miriam itu dipanggil untuk datang ke pansus untuk dengar keterangannya. Oke, hari Senin. Suratnya sudah dikirim. Kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan bisa hadir lah. Kalau KPK menganggap Bu Miriam tidak perlu ke DPR, ada tanggapan dari Anda, Pak? Soal itu kan karena kan ini pemanggilannya secara perorangan ya, pribadinya kepada Ibu Miriam. Kebetulan saja Ibu Miriam sekarang ada kan di dalam pengawasan KPK. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa dalam rangka untuk menghormati antar lembaga, nah kita berharap nanti mudah-mudahan, tapi kita belum lihat apakah nanti hasilnya seperti apa, kita lihat aja perkembangannya. Oh, baik. Pemanggilan Bu Miriam ini untuk bertanya soal apa, Pak? Mengklarifikasi soal apa? Ya, pertama soal klarifikasi, karena ini kan hak angket merupakan hak penyelidikan ya, hak penyelidikan dari DPR terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Nah, kami berharap begini, supaya ini semua masalah bisa menjadi clear dan tidak menimbulkan kesimpang siuran di tengah masyarakat. Nanti ada beberapa persoalan yang akan ditanyakan ke Ibu Miriam itu yang berkaitan dengan pemanggilan keterangan yang sempat disampaikan oleh soal yang ditekan itu, Pak? Baswedan ya. Ya, salah satunya itulah. Untuk membuktikan apa? Gimana? Kan Anda dan Pansus dari Pansus itu sudah mengagendakan bahwa ternyata ada dua keterangan yang berbeda. Satu, ada pengakuan dari saudara Miriam bahwa dia tidak pernah memberikan keterangan seperti sebagaimana yang diungkapkan oleh saudara Novel Baswedan. Kemudian ada surat Ibu Miriam juga yang masuk ke DPR bahwa dia tidak pernah menyebutkan ada 6 anggota DPR Komisi 3 yang mengancam beliau, mengintimidasi. Dan sekarang itu perlu kita konfirmasi secara langsung. Oke. Itu kira-kira anunya. Yang ingin dibuktikan dari pemanggilan Bu Miriam ini adalah? Halo? Ya, apa yang ingin dibuktikan oleh Pansus KPK dengan memanggil Bu Miriam, Pak Supratman? Saya rasa sudah jelas ya apa yang saya katakan tadi, bahwa kita ingin mendapatkan secara langsung keterangan dari Bu Miriam itu soal apakah benar yang bersangkutan itu selama pemeriksaan di KPK pernah menyatakan bahwa ada 6 orang anggota DPR yang mengintimidasi beliau dalam rangka memberikan keterangan atau mencabut keterangan dalam BAP-nya. Oke, Mbak Isyana, kalau Anda melihat langkah pertama adalah memanggil Miriam S. Haryani, apa logika berpikir apa yang Anda baca dari beberapa rangkaian ini? Kalau kami dari Partai Solidaritas Indonesia sejak awal menyayangkan penggunaan hak angket oleh DPR ya. Karena sejak awal kalau kita lihat mekanismenya juga perlu dipertanyakan karena banyak bertentangan dengan Undang-Undang MD3. Kita tahu bahwa di pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 menyatakan hak angket seharusnya dilakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan bertambah luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa KPK sebenarnya bukan bagian dari pemerintah. Jadi sebenarnya langkah hak angket ini kami anggap salah alamat juga, salah sasaran diberlakukan kepada KPK. Sekarang sudah ada nih hak angketnya. Gimana? Karena kan mau nggak mau tidak bisa mundur. Argumen-argumen yang tadi sudah pernah dikatakan oleh DPR juga bahwa tidak ada upaya pelemahan terhadap KPK. Meskipun DPR mengatakan tidak ada upaya pelemahan terhadap KPK, tapi jika suatu hak angket
ambil pada saat itu sendiri sudah melakukan bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang MD3, itu sudah merupakan suatu pelemahan terhadap KPK sendiri. Bagaimana sebenarnya selama ini kita tahu korupsi adalah kejahatan luar biasa, kejahatan extraordinary crime yang tentu saja penanganannya juga harus diberlakukan hal-hal yang luar biasa pula. Itu sebabnya KPK dibentuk. Kita ingat bahwa KPK sejak awal dibentuk atas dasar amanat reformasi. Pada saat itu TAP MPR nomor 8 tahun 2001 yang kemudian mengamanatkan pembentukan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena kita melihat pada saat Orde Baru begitu banyak tindak-tindak kejahatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang Pak sangat Supratman, berbahaya. Anda disorot pun pansusnya salah satunya oleh PSI. Ada apa yang ingin Anda jelaskan soal ini semua? Karena bagaimanapun juga di luar sana banyak yang berteriak soal ini. Pertama saya ingin menyampaikan ya, pada awal kita sebenarnya sampai saat ini kita berpendapat bahwa mekanisme Gerindra bukan soal sah tidaknya angket lagi. Kita Gerindra tetap berpandangan sampai saat ini bahwa sebenarnya mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk KPK itu bukan dalam pansus angket, tetapi mungkin lewat pengawasan yang ada di komisi. Kalau salah alamat tadi kata Mbak Isyana, Pak? Cuman satu menurut saya ini yang salah diterjemahkan juga teman-teman dari PSI maupun yang lain-lain. Kata-kata di dalam Undang-Undang MD3 itu jelas bahwa hak angket itu meliputi bagi pelaksana suatu undang-undang. Digarisbawahi dulu dong. Semua yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah undang-undang dan atau artinya boleh salah satunya siapapun lembaga pelaksana undang-undang atau mungkin dia berkaitan dengan pemerintah dan atau pemerintah, itu berarti kan boleh berdiri sendiri. Itu boleh. Dan yang kedua, orang yang selama ini mempermasalahkan soal hak angket itu harus dihadiri semua oleh seluruh anggota dari seluruh fraksi, itu penyesatan. Itu berbahaya. Kalau itu menjadi sampai kapanpun hak DPR itu tidak akan pernah muncul kalau kemudian itu harus dihadiri oleh seluruh fraksi. Karena kalau pemerintah, kita mengalami, nanti pemerintah pegang satu partai, dan partai itu tidak mengirimkan anggotanya, maka angket itu tidak akan pernah jalan. Baik. Jadi itu jangan itu berbahaya menurut saya. Itu sama sekali yang tidak, itu hak untuk mengirimkan orang, nama dan lain sebagainya gitu loh. Iya, terlepas dari perbedaan interpretasi antara kami dan pihak pansus, tentu saja pasti akan ada perbedaan interpretasi antara Undang-Undang MD3 ini sendiri. Tapi yang jelas, mayoritas masyarakat yang seharusnya diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat menentang adanya hak angket ini sendiri. Baru saja Saiful Mujani Research and Consulting SMRC mengeluarkan survei yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 20 Mei dan hasilnya pada saat ditanyakan apakah masyarakat menyetujui atau membenarkan langkah DPR untuk menggunakan hak angket dalam kasus KPK ini, maka ada 65% yang menyatakan tidak membenarkan DPR. Dan disinilah seharusnya DPR yang menjadi perwakilan dari rakyat, mewakili aspirasi yang memang diinginkan oleh masyarakat. Anda melawan arus Pak Supratman atau gimana? Kalau tadi bukan, kalau saya tidak membantah hasil survei itu. Dalam posisi saya sebagai wakil Gerindra, saya hanya bicara soal, orang kan masih mempersoalkan, kayak seperti mbaknya tadi mempersoalkan, bahwa ini tidak sah karena ini bukan pemerintah. Makanya baik-baik, baca baik-baik dulu undang-undangnya, baru memberi komentar. Bahwa yang dimaksud dalam sebuah undang-undang itu adalah seluruh pelaksana undang-undang, bukan hanya terbatas kepada pemerintah. Tetapi itu termasuk kepada lembaga pemerintah, lembaga negara, non kementerian, dan lain sebagainya. Supratman, itu harus loh. Yang juga berkomentar bukan cuma Mbak Isyana, tapi juga ada kemarin KPK mengundang pakar hukum dan Pak Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, juga mengatakan pansus hak angket ini cacat hukum. Alasannya kita dengar. Kait dengan rencana hak angket, pembentukan panitia angket di DPR, maka kami menilai bahwa pembentukan panitia angket itu cacat hukum. Cacat hukum karena 3 hal. Pertama, karena subjeknya yang keliru. Yang kedua, karena objeknya yang keliru. Yang ketiga, karena prosedurnya yang salah.
Pak Supratman, ada 135 akademisi yang mengamini pernyataan Pak Mahfud barusan. Saya kutip lagi, subjeknya keliru, objeknya juga keliru, dan prosedur yang dijalankan pun salah. Itu yang saya maksud, bahwa harusnya itu dikaji secara mendalam, ya, terutama menyangkut subjek. Subjeknya itu jelas berkaitan dengan pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Oke. Kan gitu, udah jelas kan. Pelaksanaan kebijakan undang-undang yang mana, cerahkan kami Pak Supratman? Gimana? Pelaksanaan undang-undang yang mana yang salah oleh KPK sejauh ini, boleh dicerahkan? Ya kan kamu sudah tahu bahwa siapapun subjek itu yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah undang-undang atau lembaga negara yang menjalankan tugas terhadap satu undang-undang tertentu kan sudah jelas. Oke, Mbak Shena, ada Subjeknya tanggapan? boleh siapa saja. Iya. Pak, ini salah satu dari pasal 79 ayat 3 itu bagian belakangnya juga ada tulisan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pak. Gimana? Di bagian belakang pasal 79 ayat 3 termasuk bagian bagaimana penyelidikan pelaksanaan undang-undang juga harus ada poin yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. KPK sampai saat ini melakukan penentangan terhadap undang-undang yang mana ya, Pak? Justru itulah yang kita kan ini ada beberapa hal. Kami sekali lagi bahwa Partai Gerindra dari awal dan kita mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin untuk melakukan audiens termasuk ke fraksi, tapi itu belum disahuti secara oleh KPK. Nah, yang kedua saya ingin menyatakan bahwa prinsipnya begini. Sudah nanti Gerindra itu kan dari awal kita ingin mengawal nih bagaimana proses jalannya angket ini barang sudah terbentuk. Oke. Kita tinggal menunggu proses mekanismenya seperti apa yang akan datang. Hal-hal yang tidak berkaitan kalau itu menyangkut kepentingan orang per orang, apalagi yang berkaitan dengan kasus tertentu seperti IKTP, kami dan saya pribadi saya nyatakan bahwa itu pasti kita akan melakukan. Pak Supratman, jadi ini nggak ada kaitannya dengan IKTP atau gimana? Kalau itu ada kaitannya IKTP secara langsung terhadap kaitan dengan pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan, apalagi sudah masuk dalam proses persidangan itu sama sekali nggak boleh disentuh oleh panitia angket. Kita tahan dulu jawaban Anda sampai di situ. Usai jeda kita akan kembali Pak Supratman. Pasti akan menolak untuk melakukan. Ya Pak Supratman, kita jeda sebentar. Di Kompas Petang kita break sejenak, tetap bersama kami.